Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas tentang CD drama Danmachi yang berasal dari bonus yang berkaitan dengan light novel volume 12 Danmachi yang berisi skill ketiga Bell, serta Hestia syok tidak bisa menerima kenyataan. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai informasi, judul CD drama yang merupakan bonus pada light novel volume 12 adalah The Goddess Shock, yaitu sebuah cerita spesial yang termasuk dalam sebuah buklet edisi terbatas dari Danmachi volume 12. Timeline kejadian ini terjadi setelah Bell dikalahkan oleh Asterios yang merupakan monster Xenos di Danmachi Season 3 dan merupakan kejadian pengantar dari Danmachi Season 4 yang berasal dari CD drama Danmachi. Awal cerita di suatu hari, di saat Dewi Hestia selesai memperbarui status Valna milik Bell, dengan mempertimbangkan situasi serta ancaman bahaya yang akan dihadapi oleh seluruh anggota dari Hestia Familia di masa depan nantinya. Sebagai inisiatif atas pencegahan skenario buruk itu terjadi. Maka dari itu, Dewi Hestia lalu mengumpulkan semua anggota familianya selain Bell untuk rapat di ruang tamu markas mereka. Mula-mula Dewi Hestia menyatakan tujuannya mengumpulkan Welf, Lily, Haruhime, dan Mikoto di sana semata-mata demi mempermudah eksplorasi Familia di dalam dungeon ke depannya. Menutup penjelasan itu, Dewi Hestia lalu memberitakan bahwa tepat setelah Bell dikalahkan oleh Minotaurus yang bernama Asterios, selain Bell mendapat kenaikan level menjadi level 4, Dewi Hestia juga membongkar rahasia penting lainnya. Itu berhubungan dengan skill baru yang didapatkan oleh Bell. Nama skill baru itu adalah Ox Slayer. Menanggapi berita baik yang disampaikan oleh Dewi Hestia kepada mereka, masing-masing anggota Familia lainnya secara serempak mengeluarkan ekspresi terkejut sambil merasa kagum dengan pertumbuhan pesat yang didapat oleh Bell, yang dirasa menjadi semakin kuat hari demi hari. Tak jauh dari sana, dengan pakaian mate yang menjadi seragam keseharian Haruhime di dalam markas, Haruhime lalu mengeluarkan komentarnya terkait berita baik yang didengarnya. Yang mana Haruhime langsung berkata, bila mengikut sertakan skill pertumbuhan cepat atau yang bisa disebut bernama dengan skill Yaris Freze yang selama ini dirahasiakan dari umum, Haruhime lalu berseru, dengan begitu Bell memiliki 3 skill bukan? Sebagai catatan, skill yang dimaksud oleh Haruhime adalah Yaris Freze, Argonaut, dan Ox Slayer. Menyanggah pernyataan Haruhime, Mikoto mendengarkan komentar itu lalu ikut berdiskusi. Yang mana menurut Mikoto, bila menganalisa ketiga skill yang kini dimiliki oleh Bell Cranel, tidak salah lagi bahwa keseluruhan skill itu masuk ke dalam kategori skill yang sangat menguntungkan bagi setiap petualang yang memilikinya. Sebagai catatan, Mikoto dengan kagum bahkan meskipun tidak sanggup menutup ekspresi terkejutnya, Mikoto dengan segera menilai skill pertumbuhan pesat Bell bahkan telah melebihi ekspektasinya. Yang tak disangka-sangka justru dapat dengan cepat mendorong Bell berkembang dengan pesat mengikuti segala insiden yang Bell temui. Menengahi perkataan Mikoto, Welf meminta agar mereka semua yang ada di sana untuk tidak hanya terpaku pada kenaikan level Bell saja. Biarpun di mulut Welf mengatakan hal seperti itu, akan tetapi di dalam pikirannya, Welf tentu merasa ikut terpesona dengan pencapaian teman baiknya itu. Layaknya sebuah koin yang memiliki dua sisi. Sementara para anggota Familia merasa bangga terhadap kemajuan yang ditempuh oleh Bell, serta merasa bahagia karena itu artinya dalam Familia mereka kini mendapat dorongan support yang berupa skill baru yang didapatkan oleh Bell. Akan tetapi di sisi lain, para anggota Hestia Familia lainnya juga mulai merasa murung karena mereka tidak mampu mengimbangi pencapaian Bell. Dan seolah-olah mereka merasa seperti beban yang hanya sanggup melihat punggung Bell dari belakang. Namun sebagai sebuah Familia, mereka semua lalu sepakat untuk optimis agar dapat menjadi rekan yang dapat mendukung di sisi Bell. Karena mereka kini tergabung dalam satu Familia yang sama. Senang melihat kekompakan di antara para anggota Hestia Familia lainnya, Dewi Hestia lalu memberikan senyuman janggal.
Yang kemudian Hestia berpesan, meskipun kenaikan level Belle dibarengi dengan skill barunya, akan tetapi Hestia lalu menjelaskan kepada mereka semua yang ada di ruang pertemuan tersebut. Yang mana menurut Dewi Hestia, biarpun skill baru Belle yang bernama Oxslayer terbilang unik dan dapat meningkatkan angka statistik Belle dalam hal pertempuran, namun Hestia menggarisbawahi bahwa skill baru itu memiliki sebuah kelemahan, yaitu syarat atas pengaktifan skill baru itu, Belle hanya dapat mengaktifkan skill Oxslayer dalam situasi tertentu, yakni hanya saat Belle melakukan pertarungan dengan monster yang berjenis Minotaurs. Tak mampu menjelaskan secara detail mengenai skill baru milik Belle, Dewi Hestia secara pasrah menggambarkan skill Oxslayer secara tidak langsung seperti perasaan terdalam yang Belle rasakan. Menanggapi kebingungan Dewi Hestia, Welf lalu melempar sebuah senyuman, dan dengan cepat menyetujui penjelasan Dewi Hestia. Yang mana menurut Welf, sepertinya Belle Cranel memang mempunyai benang merah yang mengikatkan takdirnya dengan monster yang berbentuk Minotaurs. Menyadari perkataan Welf, Mikoto menyebutkan jika perasaan Belle memang benar kini sedang berkecamuk setelah mendapat kekalahan dari pertarungannya melawan monster Asterios. Secara lantang, Mikoto berkata dia yakin bahwa pengaruh yang dibawa prajurit Xenos itu tentu memiliki pengaruh yang sangat besar hingga dapat memunculkan sebuah skill yang kini diraih oleh Belle. Seketika, para anggota Hestia Familia lainnya lalu tertawa sambil menyetujui spekulasi atas pernyataan yang dikeluarkan oleh Welf dan Mikoto. Mengalihkan fokus dari Dewi Hestia serta Welf dan Mikoto, di sisi lain, di dalam ruang tamu markas, Haruhime yang terdiam sambil merenungkan ketiga skill yang kini dimiliki oleh Belle dengan ekspresi yang terlihat sangat serius. Haruhime secara terus-menerus mengulang penyebutan nama skill Belle Cranel, dari skill Liaris Freze, Argonaut, sampai yang terbaru skill Oxslayer. Menyadari ada hal yang tidak beres dari ekspresi serius yang ditampakkan oleh Haruhime, Dewi Hestia lalu bertanya kepada Haruhime tentang apa yang sebenarnya Haruhime pikirkan hingga membuatnya menampakkan wajah yang begitu khawatir. Dengan terbata-bata, Haruhime lalu berusaha merespon pertanyaan Hestia. Mencoba memberi petunjuk mengenai hal yang mengganjal di pikirannya, Haruhime sedikit demi sedikit menundukkan kepalanya, sambil terus-menerus mengulang penyebutan ketiga nama skill yang dimiliki oleh Belle. Merasa ada hal aneh yang coba disembunyikan oleh Haruhime, Dewi Hestia merasa semakin penasaran dan mencoba menyudutkan Haruhime. Demi mencoba mendapatkan jawaban atas hal yang telah disadari Haruhime dari ketiga skill yang dimiliki oleh Belle, melihat adegan rumit di antara Dewi Hestia dan Haruhime, Lily yang selama ini memutuskan tidak ikut campur dalam hal tersebut, dengan santai Lily mencoba mengutarakan pikiran Haruhime. Yang kemudian Lily bergumam, menurutnya, Haruhime mencoba memberi petunjuk bahwa dengan menganalisa ketiga skill yang dimiliki oleh Belle, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa seluruh skill itu tidak ada yang berkaitan dengan secara langsung dengan Dewi Hestia. Mendengar kesimpulan analisa yang diberikan oleh Lily, hampir semua member Hestia Familia lainnya mengeluarkan ekspresi pasrah, yang membuat suasana di dalam ruang tamu markas secara tidak langsung menjadi sunyi senyap layaknya air yang membeku. Perkataan Lily yang terus-menerus berputar di kepala Dewi Hestia rupanya memberikan dampak yang sangat besar, yang mampu membuat Dewi Hestia mengeluarkan ekspresi syok di wajahnya. Setelah menyadari penjelasan yang diberikan Lily yang merupakan ras palum yang dikenal memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pernyataan Lily itu membuat Hestia kembali ke kenyataan. Mengetahui keberadaannya tidak termasuk dalam ketiga skill yang dimiliki oleh Belle, seketika membuat Dewi Hestia merasakan amarah yang menggebu-gebu di hatinya. Membandingkan dirinya sendiri dengan Ice Wallenstein yang Hestia sebut dengan Ice Wallen Nanigasikun, menyebutkan skill Liaris Freze merupakan simbol perasaan Belle kepada Ice, serta skill Oxslayer yang melambangkan amukan amarah Belle kepada Minotaurs. Hestia menjadi semakin depresi dan bertanya tentang apa yang sebenarnya Belle pikirkan tentangnya. Tak bisa mengendalikan kecemasannya, Dewi Hestia segera berteriak menghentikan analisanya, yang dengan segera Dewi Hestia lalu melarikan diri dari ruang tamu tempat mereka berdiskusi. Dan dengan cepat Dewi Hestia lalu berlari menyusuri lorong bangunan dengan ekspresi wajah yang terlihat sangat gelisah.
merasakan bahwa mereka telah menggali hal yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Guelph, Mikoto, Haruhime, dan Lily hanya bisa tertunduk diam di ruang tamu markas Hestia Familia. Di sisi lain, setelah mendengar teriakan Hestia di lorong markas, di saat itu Belle mencoba menghampiri Hestia. Namun sangat disayangkan, respon Dewi Hestia justru memberikan serangan tackle yang dapat dengan mudah membuat Belle berteriak mengerang kesakitan. Suara itu bahkan menggema hingga ke seluruh markas Hestia Familia. Nah, sekian pembahasan CD Drama dan Machi yang merupakan pengantar sekaligus bonus dari Light Novel volume 12. Saatnya Saweria Time. Terima kasih kepada Kang Azam atas donasinya melalui Saweria. Bantuannya sangat membantu dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan bagi sobat anime yang berniat bergabung untuk mendonasikan dukungannya, dapat mengklik link di deskripsi video yang akan mengarahkan kalian menuju akun Saweria Petualang Anime. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.